Gimana Kak Kim untuk hasil hari ini sidang seperti apa? Hari ini alhamdulillah eksepsinya Edward ditolak, jadi kita langsung lanjut ke pokok perkara, langsung ke pembuktian dan saksi juga. Ya, semuanya sudah diutarakan dari sisi saya, saksi-saksi saya sudah ke depan semua, udah ngomong semua. Bukti sudah dikasih semua, tinggal minggu depan itu bagian dari tergugat ya. Ditolak karena tidak make sense lah. Karena dari kita semua bukti dari kita semua diterima. Dan dari dia hanya satu doang yang diterima kayaknya. Jadi agenda hari ini kan putusan selah, di mana dari tergugat mengajukan eksepsi, mengajukan eksepsi kompetensi relatif, di mana untuk membantah kewenangan dari Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Nah, kita juga memberikan bukti-bukti bahwa Pengadilan Agama Jakarta Pusat itu berwenang sesuai dengan pasal 132 KHI, Kompilasi Hukum Islam, di mana Kim ini mengajukan gugatan di domisili penggugat, dan walaupun tanpa izin dari tergugat, tetapi Kim di sini bukan istri yang nusius atau istri yang tidak pembangkang atau istri yang tidak soleha lah, intinya begitu. Dan hakim dalam hal ini tidak mengabulkan eksepsi dan menolak eksepsi dari saudara Edward Akbar, dan menyatakan Pengadilan Agama Jakarta Pusat berwenang dan melanjutkan ke pokok perkara. Tadi sudah diajukan juga dari bukti-bukti surat sebanyak 15 bukti, dan juga lanjut ke 3 saksi, di mana tadi kita menghadirkan Ibu Irvina, Ibu Kimberly, adik dari Kimberly juga, dari Natasha, dan juga dari Ibu Sambung ya, dari Kimberly, seperti itu. Dan tadi sudah diterima oleh hakim, dan segala pertanyaan juga sudah kita buktikan juga dengan bukti-bukti terkait, dari ada upload video, dari bukti yang sudah dilegas, dan hakim menerima semuanya. Bang, boleh digambarin sedikit Bang, suasana di dalam terus seperti apa sih Bang? Tadi sampai lama banget, sampai 2 jam sih. Iya, tadi memang 2 jam karena tadinya itu kan kalau misalnya eksepsi relatif mengenai kewenangan diterima, berarti tidak akan lanjut ke bukti dan saksi. Tetapi karena eksepsinya ditolak melalui putusan selah, dan putusan selah ini tidak bisa dibanding ya, jadi langsung lanjut ke bukti surat dan saksi seperti itu. Kamu tadi keterangan sendiri di dalam seperti apa? Dari kita awalnya pas nungguin soal ditolak itu tegang sih. Terus habis itu kayak alhamdulillah ditolak. Ya, terus ya maju satu-satu sebagai saksi, kan ada 3, jadi jadi itu aja sih. Siapa sendiri yang sedikit siapa? Kalau dari Natasha ini, dia di saat aku ada KDRT yang tahun 2021 Iya, itu 2021 aku di situ sebagai saksi, jadi aku cerita soal itu. Dia yang datang ke rumah untuk membantu aku, untuk membawa aku ke kantor polisi Polsek Pondok Aren. Iya. Dia yang ada di situ. Siapa yang tahu? Kenapa? Kamu itu diapain tadi? Nggak usah dijelasin kayaknya diapain. Pokoknya ada LP di Pondok Aren dan ada visunya juga. Kak Natasha, kalau responnya sendiri seperti apa mendengar kakaknya mendapat KDRT dari Edward Akbar? Ya
sebagai adik kesel pastinya. Makanya waktu banyak ya yang ngomong waktu itu, adik adalah apa sih? Ada ipar adalah maut. Iya, ipar adalah maut. Ya, banyak yang ngomong kayak begitu. Saya diemin aja, saya nggak peduli karena mereka nggak tahu apa-apa. Tapi sekarang itu sebelum the news of KDRT keluar, sekarang semuanya diem kan, tahu kan, gitu. Maksudnya saya sebagai adik nggak mungkin kesel tanpa sebab, nggak mungkin bisa ngomong seperti itu di Instagram Story, banyak yang tahu soal tanpa sebab gitu. Jadi ya lumayan tegang lah itu di dalam di persidangannya juga. Kecewa apa sih Kak? Ya, apa sih lihatnya di Kecewa banget pasti. Ada rasa Kesel sama aku karena aku nggak dengerin kamu. oh iya, wah Semuanya akhirnya mamaku, papaku, adekku semua kesel sama aku jadinya karena aku ya udah ya gara-gara cinta apa segala macam. Kan yang buat para perempuan yang di rumah jangan cuma mau makan cinta. Aduh. Ya kan, jadi semua kita ambil positifnya aja. Jadi mungkin bukan hanya pembelajaran buat aku menjadi insya Allah menjadi wanita yang lebih kuat, lebih bisa memilih partner kedepannya dengan lebih baik. Tapi mungkin pembelajaran buat wanita yang lain yang di rumah sekarang yang lagi nonton lewat HP mungkin, jangan mau cuma dikasih cinta doang sama pacarnya atau siapapun itu, harus melihat apa ya itu semua itu dengerin ibumu lah. Iya. Benar gak sih? Oh iya. Tapi waktu itu sempat dengerin Oh tidak. Biasa lah ya. Namanya cinta. Oh, berarti tante belum sempat nggak merestui hubungan Kimberly dengan Edward sebelum nikah gitu. Sebetulnya gimana ya, emang gak kaget gitu dia mau kawin, baru kenal gitu, terus segitu belum udah nggak benar-benar nggak setuju gitu. Tapi ya gimana ya, namanya anak supaya dia bahagia, jangan sampai anak gue dibawa lari, ya udah setujuin aja. Akhirnya begini, gue udah bilang yang kemarin gue udah pernah cerita yang awal kan, Edward tolong jaga anak gue baik-baik, jangan diapa-apakan, oke? Tapi yang didengar oleh Edward saat itu adalah jangan pernah selingkuh, dan makanya dari situ dia sangat membanggakan dirinya, dia tidak pernah selingkuh. Taunya setelah menikah ada sesuatu kejelekan dari dia. Gue perlu ngomong nggak? Nah, ini kan kita nggak tahu ya apa tidak, kita nggak tahu. Itu saya setelah dia kawin, saya benar-benar gue mau ngomong nih, boleh nggak? Boleh, jangan Setelah menikah ya. Setelah apa sebelum nggak? Sebelum nikah. Taunya ya, jadi kita nggak tahu, karena kita nggak tahu, udah nggak usah diomongin, karena kita nggak tahu 100%. Tapi ya udah, mau gimana? Ya. Karena udah mereka menikah, ya itu. Hakim ini kan tadi karena Tasya kan saksi kedua, saksi ketiga kira-kira menjelaskan tentang apa tadi? Saksi ketiga itu menjelaskan tentang yang terakhir di rumahku yang di Bali itu, yang soal penyekapan segala macam itu seperti apa, ya itu. Penyekapan apa adanya tentang penyekapan itu Kak? Jadi dikunci di dalam rumah bersama ya. Maka dari itu setelah adanya penguncian oleh saudara tergugat, jadi saudara penggugat ini kan akhirnya pindah domisili ke Jakarta Pusat. Maka dari itu kita juga memberikan opini dan bukti-bukti bahwa Pengadilan Agama Jakarta Pusat itu berwenang karena ada suatu tindakan
didana dan ADRT juga saat itu gitu. Jadi bukannya di sini bukan Kim ini bukan istri yang durhaka, bukan istri yang lusius gitu. Sesuai dengan pasal 132 regulasi hukum Islam. Penyekapannya boleh dijelasin lagi Bang, itu kapan, terus cara hakim untuk Itu sehari setelah saya ditalak. Enggak, malah hari saya ditalak, malamnya itu dia ganti gembok rumah dan dia ngambil semua kunci rumah saya. Dan saya nggak boleh keluar rumah, dia takut saya membawa anak-anak keluar dari rumah juga. Ya, kejadiannya. berarti itu yang sama yang tadi rebutan HP terus tampar kacung itu ya, yang setelah talak. Apa gimana? Setelah talak kan ada kejadian rebutan ya, HP terus ya, itu tampar. besoknya. Iya. Penyekapannya itu berapa lama habis apa sekalian? Nggak sampai 1 hari sih, jadi itu malam digantinya gemboknya. Dan itu Terus melibatkan besok ini ya, paginya. Polsek Payangan ya, Polsek Iya. Payangan Bali. Nah, Ya, itu sama. akhirnya yang datang untuk menyelamatkan adalah bapak aku dan ibu sambung aku, membawa polisi datang ke rumah agar